Halo, selamat sore teman-teman semua, teman-teman dari SMA Loyola maupun tidak Loyola. Tadi saya lihat ini ada yang dari SMA Karangturi juga, sepertinya hadir dari sekolah-sekolah lain. Salam kenal, saya adalah dari Universitas Ciputra, saya selaku dari student counselor. Hari ini saya akan membagikan informasi terkait daripada Universitas Ciputra, seperti itu teman-teman. Dan nantinya jika ada pertanyaan, nanti di 20 menit terakhir bisa ditanyakan seperti itu. Kurang lebihnya saya akan menjelaskan tentang jurusan apa aja, beasiswa yang bisa kalian dapatkan, dan program kerjasama apa aja yang terjalin di Universitas Ciputra saat ini. So langsung aja buat teman-teman, saya akan membagikan absensi terlebih dahulu. Teman-teman mungkin sambil nanti lihat video, mungkin kalian bisa isi absensi. Nanti ada Bapak Hendra, selaku dari Universitas Ciputra juga akan share link untuk mengisi absensi, seperti itu ya teman-teman. Cuman saya akan lanjut terlebih dahulu pada sesi presentasi hari ini. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya nampaknya. Oke, selamat datang di Universitas Ciputra Surabaya, teman-teman. Ini kita Universitas Ciputra saat ini baru ada di Surabaya dan di Makassar. Di Makassar pun dari UNEX dalam progres pembangunan, tapi kita juga sudah buka pendaftaran juga. Kalian bisa cek juga langsung di IG-nya kita, IG Instagram kita di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, ini adalah kawasan. Jadi sebelum kalian masuk ke Universitas Ciputra, mungkin kalian akan melewati tempat-tempat ini. Jadi kita tinggal di daerah lingkungan Citraland Boulevard, seperti itu, masuk dalam perumahan Citraland, dan ini kurang lebih lingkungannya. Kenapa di sini ada gambar banyak tempat ibadah? Karena saya ingin menyampaikan mungkin beberapa dari orang tua kalian, mungkin ada Bapak Ibu juga yang bertanya apakah jauh dari tempat ibadah Universitas Ciputra ini, mengingat kita ini ada di Surabaya Barat, bukan di tengah kota ya. Kita cukup dekat teman-teman dengan tempat ibadah. Contohnya kayak Gereja Katolik Santo Yakobus. Itu kurang lebih kalau misalkan di kampus kita, dari kampus kita ataupun tempat penginapan kita di dekat kampus itu kurang lebih 10 menit dengan menggunakan kendaraan. Dan ada tempat ibadah lainnya yang bisa kalian datengin sesuai dengan jadwal ibadah kalian nantinya. Dan ini adalah master plan-nya. Ini saya sharing dulu tentang Citraland-nya, lingkungannya yang mungkin nanti kalau kalian kuliah, buat kalian yang belum pernah datang, kalian bisa tahu gambarannya. Kurang lebih seperti ini. Saat ini kita sudah ada UC Campus dan UC Tower. UC Tower sendiri sedang kita dalam proses pembangunan. Kita bangun 2 apartemen di sebelahnya. Di dekat Universitas Ciputra sendiri cukup dekat dengan kos-kosan. Jadi kalian kalau kuliah di Universitas Ciputra tinggal jalan doang, tinggal nyebrang doang, seperti itu kalau cari tempat tinggal. Lalu next kita akan bangun rumah sakit, kita akan bangun mall, kita akan bangun convention hall. Nah, ini adalah Citraland Central Business District-nya. Jadi master plan-nya, the future plan-nya ke depan, kurang lebih dalam beberapa tahun. Dan saat ini kita dalam progres pembangunan. Nah, ini gambaran daripada Universitas Ciputra, teman-teman. Ini UC Tower-nya, UC Tower yang sedang kita bangun, tapi ini diambil bulan Januari, sekarang sudah cukup tinggi, teman-teman. Yang nantinya gedung kita akan seperti ini. Kita punya tower dengan lantai sampai 24 lantai. Saat ini yang sudah fix jadian dan sudah dirasakan sama kakak kelas kalian itu baru 12 lantai. Tapi kalau soon kalian nanti tahun depan join ke UC, kalian juga sudah bisa sampai 24 lantai. Karena ini sudah dalam progres pembangunan. Nah, sebelum saya masuk kepada fasilitas, masuk kepada jurusan, mungkin saya akan kalian bisa menyaksikan terlebih dahulu video mengenai Universitas Ciputra Surabaya. Bisa dilihat dulu videonya. Sorry. Bentar ya. Mohon maaf, sepertinya tadi videonya terputus, saya ulangi lagi ya.
Sebentar ya, mohon maaf sebelumnya kalau sampai terputus. Sebentar ya Ibu Esther, mohon maaf sebelumnya. Iya, Ibu Adela, tidak apa-apa. Sambil menunggu mungkin dari teman-teman yang tadi belum sempat ambil pulpen, ambil kertas untuk mencatat ya, boleh sekali. Ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman mempersiapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti dari informasi yang disampaikan Ibu Adela begitu ya, ada yang ingin dicatat atau digambar begitu ya. Dari awalnya saja sudah keren sekali. Silahkan Ibu Adela. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini videonya sudah bisa. Dia nggak mau nge-play, Bang. Masih belum tampil ya nampaknya ya? Di sini berhenti, Bu, videonya. Oke. Mungkin karena belum di-play, namanya. Si responding mendadak ini videonya. Sebentar ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nanti ini dibantu sama Pak Hendra untuk sharekan videonya coba ya Bu ya. Jadi ini saya akan stop share teman-teman, nanti Pak Hendra akan bantu tampilkan Ya, videonya. Baik Bu. Sambil menunggu mungkin Ibu Adela, teman-teman bisa sambil menyisipkan presensi yang tadi disampaikan Bu Adel. Ya. Yang linknya ini kebetulan belum ada di kolom chat Ibu. Mungkin kita bisa bagikan. Yes. Oke, saya bantu tuliskan. Pak Hendra akan membantu untuk memunculkan multimedia. Yes.
Oke, tadi itu adalah video mengenai fasilitas dari Universitas Ciputra, teman-teman. Jadi, kurang lebih lingkungannya, kalau kalian kuliah di UC, itulah yang kalian akan dapatkan. Seperti itu, teman-teman. So, next, ini tadi kalian sudah lihat, kurang lebihnya fasilitasnya ada tadi fasilitas dari lab psikologi, ada one way mirror kalau seperti yang ada di PPT seperti saya ini, ada juga lab untuk studio foto, lab masak, lab kedokteran, lab untuk jurusan informatika, lab untuk perhotelan, dan masih banyak lagi. Jadi setiap jurusan kita punya fasilitasnya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah gambaran tambahan. Kalau tadi adalah video yang tercantum saat gedung kita memang belum full jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini update terbaru. Jadi nanti gedung yang akan kita bangun ini tambahan 12 lantai tambahannya ini, di lantai 14 ini akan ada ruang kelas ataupun suasana khusus untuk jurusan Ilkom. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Yang sedangkan untuk lantai 15 untuk jurusan International Class. Jadi jurusan IBM, International Business Management yang International Class. Kurang lebih suasananya, ruang kelasnya seperti ini, ruang mentoringnya seperti ini, teman-teman. Lalu untuk lantai 16, 17, dan 18 itu untuk fakultas industri kreatif. Jadi untuk jurusan desain, untuk jurusan interior arsitektur, lalu untuk jurusan fashion design seperti itu. Kalau ini kurang lebihnya untuk visual communication design. 17 ini juga kurang lebih untuk jurusan interior arsitektur. Lantai 18 untuk jurusan fashion design. Nanti di sini buat teman-teman yang masuk ke jurusan fashion, hasil karyanya akan masuk ke platform akan ditampilkan di manekin ini, jadi bisa lihat secara live secara langsung seperti itu. Oke, masuk kepada ini biasanya ditanya-tanya sama anak-anak, apa sih akreditasi Universitas Ciputra, mengingat kampus kita cukup baru ya, teman-teman. Kita baru ada itu tahun 2006, bahkan mungkin teman-teman juga belum lahir. Seperti itu, teman-teman lahir tahun 2001, 2002, 2003. UC masih belum ada. Nah, UC lahir tahun 2006, tapi walaupun umurnya masih muda, kita di umur 12 sudah bisa meraih akreditasi A, teman-teman. Saat ini kita sudah terakreditasi A, di mana kita universitas tercepat saat itu, universitas tercepat di Jawa Timur yang meraih peringkat pertama untuk meraih akreditasi A. Lalu universitas peringkat keempat, universitas tercepat di Indonesia dari 70 perguruan tinggi yang meraih akreditasi A, seperti itu, teman-teman. Dan update-nya, kalau ini kan di PPT saya 70 ya, paling update minggu lalu baru diupdate sendiri oleh BANPT seperti itu, kita peringkat 55 seperti itu. Salah satu universitas dari 96 perguruan tinggi swasta di Indonesia mengakreditasi A. Jadi kita tahu di Indonesia banyak sekali universitas, mau baik PTN maupun swasta, akan tetapi juga tidak banyak perguruan tinggi yang sudah bisa mengakreditasi A. Nah, UC ini walaupun umurnya masih muda, kita sangat berkomitmen untuk memberikan inovasi-inovasi yang baru buat nantinya kalian yang berkuliah di UC. Jadi kita memperbaiki terus, baik dari kurikulum kita untuk teman-teman yang nanti berkuliah di UC, seperti itu. Dan tadi gambaran seperti UC Lounge-nya ya, teman-teman. Ini salah satu fasilitasnya tadi kembali, yang tadi sudah kalian lihat di video. Nah, tadi di video juga teman-teman melihat program kerjasama kita di mana ada lambang Apple seperti itu. Jadi UC saat ini sudah bekerja sama dengan perusahaan yang cukup prestis, yaitu dengan Apple Developer Academy, di mana ini hanya ada 4 di dunia. Yang pertama ada di Italia, di Brasil, ketiga di Indonesia, dan yang paling baru saat ini ada di Prancis. Saat ini sih di Prancis belum ada, cuman soon akan ada, kayak gitu infonya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, bahkan itu baru ada 2, teman-teman, di Jakarta dan di Surabaya. Ngapain aja sih mereka? Program ini pastinya kan kalian belajar tentang bisnis, kalian akan belajar tentang desain, kalian akan belajar juga banyak tentang programming, membuat sebuah program. Cuman teman-teman mungkin tanya, ini pasti hanya untuk anak-anak informatika saja ya? Ya Kak, enggak, teman-teman. Jadi program ini pun juga diselenggarakan juga untuk anak-anak SMA, namanya program Foundation. Kalau yang untuk anak-anak kuliahnya itu ada program Apple development-nya. Jadi programnya ada yang 1 bulan sama 10 bulan. Kalau 1 bulan untuk anak SMA, yang 10 bulan itu untuk mahasiswa Universitas Ciputra. 70% akan diisi sama mahasiswa UC. Sisanya dari kampus lain.
siapa aja yang bisa join, mungkin saya akan tampilkan terlebih dahulu background dari para peserta batch pertama ini yang sudah pernah join di Apple Developer Academy. Seperti itu. Straightforward, right? But it was only after joining that I understood what it means to be a real world-class developer. It's so much more. Let's say each one of these origamis represent an idea. Okay. We want young people like us to have better financial responsibility. Our app helps millennials understand how to make company reports and make good decisions about the local Indonesian stock. We love Japan, and we would love to be able to write kanji. So we made this fun app using machine learning to help people learn math faster. Unlike my mom, I don't know how to pick the best fruit, so we create an app to choose fruit based on ripeness using artificial intelligence. Anyone can use this app, even those with sight impairment. And we have many more ideas. Here, world-class developers are defined by their abilities to learn new skills and to solve real problems. So it's all about how you apply yourself and impact your community. Come and join Apple Developer Academy at UC. We'll take you on an exciting learning journey to craft your own career. Oke, baik teman-teman, tadi adalah video tentang Apple Developer Academy. Jadi ini adalah gambarannya, kurang lebih ngapain aja ya, kalian akan belajar tentang programming, kalian akan belajar tentang bisnis, kalian akan belajar desainnya. Hanya untuk yang Development Academy ini memang diprioritaskan untuk mahasiswa UC dengan persentase 70%, sisanya dari kampus lain, dan ini hanya ada di Universitas Ciputra dan bertepatan di kampus kita. Nah, buat informasi tentang Apple Developer Academy, kalian juga bisa cek langsung di Instagramnya @uc.appledeveloper.appleacademy seperti itu. Nah, apakah ini difasilitasi berbayar atau bagaimana? Tidak, saya jelaskan. Untuk program ini sifatnya gratis pertama. Fasilitasnya kita berikan, jadi laptop terbaru, handphone terbaru. Kalau tahun depan mungkin Apple iPhone 12 sudah keluar, ya kalian akan mendapatkan itu ya. Tapi sebijak mungkin kalian pasti akan bertanggung jawab tentang dari yang kita berikan. Kalian akan di-challenge, nantinya akan membuat sebuah aplikasi seperti itu. Dan pengajarnya langsung juga dari Apple Developer Academy. Jadi bukan dari dosen UC lagi, tapi sudah langsung dari Apple Developer Academy-nya. Seperti itu. Jadi ini program yang cukup prestis karena tidak banyak kampus punya program kerjasama seperti ini, ya teman-teman. So next ini saya bilang Universitas Ciputra berdiri tahun 2006, kita sudah punya mahasiswa aktif saat ini 4.000 yang tercatat, cuman karena minggu lalu sudah ada ospek, berarti bertambah sekitar 1.000, jadi totalnya 5.000 kita punya mahasiswa aktif. Dan ini ada Greatest from the Founders, di mana dia punya impian di 25 tahun ke depan, dia saat itu bercita-cita ada 4 juta orang baru yang berentrepreneur, artinya punya mindset seorang entrepreneur, mau dia dari petani, mau dia dari nelayan, mau dari guru, mau dari buruh, apapun itu, Pak Ciputra punya impian yang cukup mulia, yaitu kepingin anak bangsa itu punya status sebagai seorang entrepreneur, punya mindset seorang entrepreneur. Baik nanti dia bekerja memang berwirausaha, ataupun nanti bekerja ikut orang, seperti itu. Nah ini kurang lebih tracking kita, jadi hasil dari survei kita, di tahun 2015, 2016, 2017, 2018, rata-rata 40% dari alumni kita sudah lulus, sudah langsung berentrepreneur. Artinya sudah sukses menjadi seorang bisnis suksesor. Sisanya kemana? 60% lainnya, itu pun terpecah, teman-teman. Ada yang menjadi profesional, artinya kerja di perusahaan lain, ada juga yang melanjutkan bisa orang tua, ada juga yang melanjutkan studi lanjut, seperti itu, teman-teman.
Why? Kenapa demikian? Karena GC sendiri dengan tagline-nya Creating World Class Entrepreneur mengajarkan mindset entrepreneurship, artinya mengajarkan kalian kreatif, bisa melihat peluang di kanan kiri yang kalian saat ini mungkin di SMA kalian belum bisa dapatkan itu, tapi ketika kalian dilatih mindset kalian bisa melihat peluang apa yang bisa kalian garap seperti itu. Yang nantinya kalian lulus, kalian bisa cari path hidup kalian bisa nih bisnis lulus ingin startup bisnis, berarti kalian berprofesi sebagai business owner. Tapi semisalnya sekiranya kalian aduh aku nggak mau bisnis nih atau nggak mau melanjutkan bisnis orang tua, juga nggak masalah. Kalian akan dipersiapkan juga sebagai seorang bisnis profesional. Artinya kalian kerja di sebuah perusahaan, harapan kami kalian lulus sudah langsung bisa di level manajerial seperti itu. Karena kurikulum yang kita buat cukup menarik, tidak sama dengan kampus-kampus lainnya. Kita tetap mengadakan namanya teori yang sudah diatur oleh pemerintah. Aturan untuk S1 kalian harus mendapatkan teori apa aja dari ilmu manajemen itu sudah ada, tapi kita tambahkan dengan entrepreneurship seperti itu teman-teman. Jadi seimbang, jadi tidak mungkin berat sebelah. Jadi teori yang kalian dapat kalian terapkan ke kegiatan dari entrepreneurship practice itu, kegiatan praktek dari setiap jurusan. Tenaga pendidik kita ada yang ahli di bidang akademik, ada juga yang ahli di bidang entrepreneur, lalu kita sebutnya hybrid seperti itu. Jadi ini kurang lebih daripada profesor. Jadi profil-profil daripada pengajar kita. Kita punya profesor Dr. Daniel Gito, yaitu profesor yang ahli dan akan mengajar kalian di jurusan psikologi. Dia ahli dari marriage, parenting, lalu juga entrepreneur karakter, seperti itu. Dia dosen psikologi, dia juga rektor dari psikologi, rektor kita, rektor akademik seperti itu. Lalu juga ada Prof. Bungin, juga yang ahli juga dalam bidang ilmu komunikasi. Lalu ada Dokter Besar Tri Anggoro, dia juga sudah ahli di bidang software engineering, dia sebagai dekan dari dekan informatika seperti itu. Ada Dr. Wirawan Endro yang juga ahli di bidang akuntansi. Jadi kita tetap punya profil lulusan dosen yang cukup keren seperti itu, yang sudah ada profesor, dokter besar, S2, S3 seperti itu teman-teman, yang akan siap mengajar kalian mendeliver ilmu-ilmu kepada kalian semua seperti itu. Nah, profil-profil ini kalian bisa cek langsung di website kita teman-teman. Nah, selain daripada dosen tetap, dosen tamu, kita juga sering panggil. Salah satunya contohnya Dev Bros. Ini salah satu pernah kita panggil, kita import langsung dari luar, ya kan, dari New York. Dia adalah ilustratornya Marvel. Dia menggambar Daredevil, ilustratornya Daredevil, salah satu karakter Marvel, maksud saya seperti itu. Saat itu datang ke UC memberikan ilmu tentang gimana sih membuat sebuah gambar yang hidup kepada anak-anak jurusan Visual Communication Design. Seperti itu, dia memberikan inspirasi kepada anak Visual Communication Design. Nah, selain itu juga ada sebelah kirinya Daredevil atau berita dari ilustrator Daredevil, ada Chef Ken. Chef Ken salah satu finalis daripada MasterChef yang asalnya juga dari Surabaya, mengajar yang juga turut mengajar, memberikan ilmu ke jurusan kulineri bisnis seperti itu teman-teman. Nah, selain itu kita punya jurusan-jurusan lainnya. Nah, ini ada profil lulusan kita. Seperti contohnya business owner ataupun startup bisnis adalah Kak Albert Raharjo. Dia alumni dari IBM, dia lulus tahun 2007. Sampai sekarang bisnisnya, yaitu Peko Sushi House, itu masih ada teman-teman. Bahkan dia sudah punya 55 outlet lebih, bahkan bukan hanya di Surabaya, bahkan sampai di luar pulau seperti itu teman-teman. Itu salah satu profil entrepreneurship, contohnya startup bisnis. Nah, sedangkan entrepreneurship itu seperti apa, atau bisnis profesional itu seperti apa? Seperti Kak Stefan Steele, alumni dari jurusan Hotel and Tourism Business. Ya kan, Kak Stefan Steele ini asal SMA-nya bahkan bukan dari Pulau Jawa, teman-teman. Dia merantau dari Pulau Kalimantan, merantau ke kuliah di Ciputra. Dengan dia lulus dari jurusan Hotel and Tourism, dengan umur yang masih muda, dia langsung bisa direkrut di Shangri-La Hotel Singapura as a marketing manager. Itu harapan kita bilang. Dimana kita harapannya ketika kalian memang bekerja menjadi seorang profesional, kalian sudah bisa di tingkat manajerial. Yaitu salah satunya contohnya seperti Kak Stefan Steele, seperti itu. Ada juga Kak Simon Tam. Kak Simon Tam ini adalah salah satu gambaran contoh yang melanjutkan bisnis keluarganya, yaitu dari jurusan IBM juga melanjutkan bisnisnya Warung Lauta. Warung Lauta ini rumah makan yang ada di Bali. Mungkin beberapa teman ada yang sudah tahu seperti itu. Nah, ini ada Ferry Indonesia, salah satu contoh entrepreneur juga. Lalu juga ada Kak Evan Raditya. Kak Evan Raditya ini juga salah satu entrepreneur atau
pekerja profesional ya kan, lulusan alumni dari UC, di mana dia ilustrator dari film Ghost in the Shell, itu asli dari anak muda Indonesia, lulusan dari Universitas Ciputra, tapi hasil karyanya sudah sampai di kancah internasional seperti itu. Karena dia direkrut sama Paramount Picture Corporation seperti itu. Dia digait menjadi seorang ilustrator di film Ghost in the Shell, filmnya Scarlett Johansson. Jadi cukup membanggakan teman-teman. Kita punya alumni-alumni yang cukup keren dan cukup oke. Dan ini ada prestasi-prestasi lainnya ya, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri di website di uc.ac.id. Ada Kak Jefferson dari jurusan IT, baru lulus skripsi, belum wisuda, sudah bisa direkrut di tiket.com sebagai web developer. Jadi kalian mencari pekerjaan, anggapannya saya share ini adalah cukup mudah. Kalian kuliah di UC cukup mudah karena kita punya partnership yang cukup oke seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah, ini adalah hasil karya mahasiswa UC lainnya yang sampai diliput oleh media karena kekreatifan mereka, karena yang cukup inovatif dan tidak banyak mungkin orang terpikirkan. Salah satunya contoh Karung Goni beraksi. Maksudnya adalah kita tahu biasanya mahasiswa dari jurusan FPD itu membuat baju ya sudah sekedar baju, tapi ini dia membuat baju dari bahan karung goni, teman-teman. Kita tahu karung goni biasanya buat apa sih, balap karung, tapi ini bisa untuk dijadikan fashion show seperti itu, dan masih banyak lagi teman-teman. Dan prestasi-prestasi ini masuk ke liputan media dan tidak mudah teman-teman. Jadi butuh effort, butuh benar-benar yang wow sampai kita bisa masuk ke koran atau media. Nah, ini ada kegiatan organisasi kemahasiswaan, ada kegiatan OSIS-nya. Kalau teman-teman tanya apakah ada? Ada. Kita punya kegiatan OSIS, namanya kita sebutnya biasa kayak BEM atau Student Council atau Student Representative Board, tingkat jurusan maupun tingkat universitas. Kita punya 28 UKM atau kalau SMA bilangnya ekstrakurikuler. Kita punya dari segi olahraga, futsal, basket, taekwondo, ada juga paduan suara, teater, dance, dan masih banyak lagi. Kita punya total 28 UKM. Nah, ini global networking kita. Kita kerjasama dengan Kanada, UK, US, lalu kerjasama dengan Korea, Switzerland, Thailand, Malaysia, Taiwan, seperti itu. Dan ini programnya macam-macam. Ada yang summer school, ada yang student exchange, ada juga yang joint degree seperti itu ya, teman-teman. Jadi masih banyak untuk program internasional programnya kita. So next, teman-teman. Okay. Saya langsung lanjutkan kepada jurusan. Kita punya 14 program jurusan, teman-teman. Kita punya jurusan kedokteran, food teknologi pangan, psikologi, informatika, sistem informasi bisnis, desain visual communication design, kita punya fashion product design, kita punya interior arsitektur, kita punya jurusan manajemen, kita punya jurusan pariwisata dan ilmu komunikasi. Pariwisatanya sendiri ada kuliner sendiri, tourism sendiri. Nah, semua jurusan ini sarjananya adalah S1, kecuali kedokteran nanti bisa ambil profesi kalau nanti kalian mau buka praktek umum dan sebagainya seperti itu. Tapi kayak kulineri kita bukan lagi diploma atau D3 tapi sudah langsung S1 seperti itu. Nah, ini program beasiswa khusus buat teman-teman yang asal SMA dari Loyola, teman-teman. Tadi saya lihat teman-teman ada yang join adalah kelas 12. Nah, yang kelas 11 juga mohon diperhatikan. Buat teman-teman yang kelas 12, kita ada jalur undangan prestasi di mana kita memberikan beasiswa secara privilege kepada SMA Loyola. Kalian potongan beasiswanya berdasarkan rata-rata nilai rapot kelas 11 semester 2. Jadi misalkan nih, kalian nilai rata-ratanya 91 sampai 100, maka kita akan seleksi kamu di kategori grade A. Di mana kalau lolos, kamu bisa mendapatkan beasiswa 100% full. Artinya, kuliah 4 tahun di UC ya benar-benar gratis. Ini berlaku untuk semua jurusan, kecuali kedokteran. Nanti kedokteran beda lagi. Nah, contohnya lagi, kalau nilai 88 sampai 90, artinya kamu akan diseleksi grade B. Kamu kalau misalkan lolos tes seleksi, bisa dapat 100% DPP, artinya bebas uang pangkal masuk, dan uang semesternya akan dipotong 50%, dan itu berlaku sampai 8 semester. Seperti itu, teman-teman. Tapi sekiranya tidak lolos di grade A dan grade B, ya kemungkinan kalian akan turun grade. Dan ini juga ada kuotanya, jadi bisa segera aja mendaftar. Oke, teman-teman. Lalu ada tambahan, ini adalah beasiswa kedokteran. Sepertinya saya sudah diburu-buru. Ibu, boleh saya minta waktu 5 menit lagi, Bu? Mungkin untuk saya jelaskan ini tentang beasiswanya. Jadi saya lanjutkan ya. Untuk beasiswa kedokteran, kita punya rata-rata raport. Kalau misalkan kalian 91 sampai 100, kalian bisa berkesempatan mendapatkan potongan uang kedokteran sampai 225 juta, teman-teman. Dan ini juga beasiswa untuk SMA Loyola.
ataupun untuk semua sekolah kerjasama. Jadi program ini tidak untuk semua sekolah, tapi untuk sekolah-sekolah pilihan kita. Jadi kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, sekolah saya ini kerjasama beasiswa ini apa enggak ya Kak? Nah, kamu bisa chat saya akan taruh nomor saya di kolom chat, jadi nanti kamu bisa kontak saya di 08172401120, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk beasiswanya ya teman-teman. Caranya gimana mendaftar beasiswa ini Kak kalau aku asal SMA dari Loyola? Jadi gampang aja, teman-teman bisa beli vouchernya di Guru BK ataupun bagian Bu Novi selaku yang mengurus universitas. Lalu kalian bisa mendaftar online, yang pasti kalian harus siapkan ya rapat kelas 11 semester 1 dan 2, lalu masukin data diri secara online, kalian ikut tes sesuai dengan jadwal tes. Jika diterima dan tidaknya akan diinformasikan melalui email. Jika diterima bisa melakukan pembayaran. Pembayarannya dicicil atau tidak Kak? Ya, bisa dicicil teman-teman. Ada deadline pembayarannya atau mengajukan cicilan lebih panjang lagi, bisa saja seperti itu teman-teman. Tapi semuanya baik konfirmasi kepada saya. Untuk kategori grade A dan grade B itu memang harus cepat-cepat karena ada kuotanya. Jadi akan dipaksa sih kita memberikan batas tenggat waktu karena beasiswa ini cukup terbatas. Jadi akan kita dahulukan kepada teman-teman yang memang benar-benar mau masuk ke kategori grade A dan grade B jika mereka diterima. Seperti itu ya teman-teman. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di Universitas Ciputra di Instagramnya seperti itu. Dan untuk kontaknya kalian bisa kontak langsung saya di chat aja. Jadi di nomor WA WhatsApp itu. Next di tanggal 19 kita ada sesi informasi langsung kepada jurusan-jurusan. Jangan lupa teman-teman isi absensi di bit.ly/frees2021. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Wah, luar biasa sekali Ibu Adela. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan online yang meriah teman-teman untuk Ibu Adela dari Universitas Ciputra ya. Informasi yang sangat jelas sekali Bu, luar biasa sekali. Sampai ada tentang beasiswa ya Bu ya. Ini pasti akan jadi informasi yang menarik sekali, terutama untuk teman-teman yang sudah pengen banget nih untuk mendaftar ke Universitas Ciputra. Nah, baik teman-teman dan seluruh peserta sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Adela, tentunya selain Bu Adela akan menyampaikan informasi mengenai Universitas Ciputra, teman-teman juga dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, begitu ya. Silakan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, begitu, yang mana nanti sembari teman-teman bertanya, Bu Adela akan sambil menjawab, begitu ya Bu Adela ya. Oke, baik. Yes. Ini ada satu pertanyaan yang masuk Ibu Adela. Begini katanya, bisa tolong dijelaskan lebih spesifikkah tentang IBM RC dan adakah pembelajaran dalam IBM RC yang diunggulkan buat future job? Apa saja syarat yang diperlukan untuk mendaftar di IBM RC? Silahkan Ibu Adela. Oke, baik Ibu, terima kasih buat teman-teman, buat Mifty Farrell, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, selaku saya juga PhD dari jurusan International Business Management and Regular Class, jadi spesifiknya kalau kalian belajar di jurusan Manajemen Bisnis International Business Management Regular Class maupun International Class, kalian itu dispesialkan karena kalian akan dilatih, namanya kalian masuk jurusan bisnis ya. Start dari semester 2 kalian sudah startup bisnis. Mau tidak mau itu kewajiban dan harus kalian startup bisnis seperti itu. Spesialnya adalah kalian nanti di semester 4, 5, dan 6, jadi selama 1,5 tahun kalian bisa lintas jurusan. Artinya kalian boleh belajar jurusan lain. Contoh, saya jurusan bisnis, tapi saya kan pengen bisnis di bidang IT. Mungkin kayak misalkan aku pengen nih punya bisnis seperti Gojek, ya kan, membuat sebuah aplikasi. Tapi orang IBM pasti tidak bisa programming kan. So kamu bisa lintas jurusan, kamu bisa belajar dari jurusan lain. Nah itu ada kesempatan waktunya di semester 4, 5, dan 6. Cuman untuk detail kurikulumnya mungkin saya akan berikan by personal chat aja ya, jadi biar nggak kesulitan kayak gitu. Lalu untuk future job-nya yang saya pastikan kalian itu sudah dipersiapkan nantinya ketika sudah lulus. Kalian bisa kalau misalkan bisnis kalian masih berlanjut, kalian ya bisa tinggal melanjutkan bisnis kalian. Tapi kalau misalkan kalian ternyata memang tidak passion di dalam bisnis, maksudnya saya punya entrepreneur, cuman saya ada tipikal orang yang mungkin tidak bisa eksekusi itu bisnis ya kan. It's okay, mungkin kalian memang
Contohnya idea ya kan, memberikan ide, kalian bekerja di sebuah perusahaan dengan mindset entrepreneur, kalian mungkin jauh lebih sukses di sana karena kalian nanti di cluster semester 4, 5, 6 kalian juga bisa ikut cluster yang namanya corporate entrepreneur. Kalian akan bekerja sama dengan grup-grup yang sudah kita punya dari grup Ciputra dan rekanan kerjasama perusahaan kita. Kalian dilatih buat nanti semester 7 kalian magang kayak gitu. Jadi otomatis di Universitas Ciputra sendiri sudah mempersiapkan kalian bisa nih tadi yang seperti saya bilang, kalian bisa menjadi seorang business owner, tapi kalau nggak mau, kalian juga bisa jadi profesional. Nah, itu yang saya bilang mungkin future job-nya ya kalian bisa tentukan seperti itu. Karena kan ujung-ujungnya juga nanti kalau kalian sudah pensiun, sudah tua, at least untuk pemasukan kalian kan mungkin dengan berbisnis seperti itu ya. Seperti itu, Ibu. Intinya seperti itu ya, Ibu ya. Jika mungkin nanti dari teman-teman ada informasi yang mau didalami lagi, tentunya bisa untuk bertanya lebih lanjut begitu ya, Bu ya. Nah, ada 3 pertanyaan selanjutnya, Ibu, ini mengenai beasiswa. Nah, seperti prediksi kita, Bu, tertarik sekali tentang beasiswa. 3 pertanyaan ini, yang pertama, pertanyaan mengenai apakah ada kuota beasiswa grade A dan B. Kemudian, apakah beasiswa itu perlu tes atau tidak? Lalu kalau kelas International Study Abroad, apakah ada biaya tambahan atau sudah masuk di biaya awal? Dan yang ketiga ini, apakah beasiswa ini kan penutupan pendaftarnya 30 November, Bu Adel. Nah, apakah ada perbedaan yang didapat ketika mendaftar lebih awal dengan mendaftar mendekati batas penutupan pendaftaran? Begitu. Silahkan, Bu Adel. Baik. Jadi teman-teman untuk yang terutama dari asal SMA Loyola karena ada jalur undangan prestasi itu kuotanya sangat terbatas teman-teman. Jalur undangan prestasi itu sendiri saya buka saja untuk kategori grade A dan grade B itu hanya dicari 4 terbaik, 2 terbaik. Kategori grade A kita cari ada yang kuotanya 2, ada yang kuotanya 4 orang. Kalau kategori grade B semua itu rata-rata jurusan kita hanya mencari 5 yang terbaik seperti itu teman-teman. Beberapa kuota untuk kategori grade A dan grade B ada yang memang sudah ditutup seperti itu, tapi ada beberapa kuota lainnya juga masih dibuka, jadi bisa segera aja. Nah, itu yang membedakan. Ketika kalian mendaftarnya nanti di bulan November, maka kalian risikonya adalah kehilangan kuota. Kalau kalian misalkan kehilangan kuota, nilainya kok nih, misalkan nilaiku 91, tapi kok nggak bisa dapat kategori grade A ya. Mohon maaf, berarti kuotanya sudah habis, maka kalian tetap untuk semua jalur masuk ke UC itu tetap dites teman-teman. Jadi untuk teman-teman tadi ada tanya gimana syaratnya masuk, kalian tes studi kasus. Ada yang tes studi kasus, ada yang tes wawancara aja, ada yang juga tes menggambar atau tes desain saya bilangnya. Karena kayak jurusan desain itu ada tesnya desain, kalau informatika tes logika matematika sederhana, untuk jurusan seperti akuntansi, IBM itu lebih kepada pengetahuan umum atau buat mini esai seperti itu kurang lebihnya. Jadi resikonya ketika kalian mendaftarnya di akhir-akhir November secara otomatis akan kehilangan beasiswanya. Kalau kalian mendaftarnya lebih daripada 30 November, maka sudah tidak ada jalur undangan prestasi, maka potongannya biasanya up to sampai 75% doang bahkan. Tidak sampai 100%. Seperti itu sih, Ibu. Ya, terima kasih Bu Adela untuk penjelasannya. Semoga ini cukup menjawab untuk teman-teman yang tadi bertanya, begitu ya Bu ya. Mungkin tambahan Bu Esther. Tadi Boleh, saya belum jawab yang kelas International Study Abroad. Buat teman-teman yang sekolah pingin nantinya study abroad, nah itu biayanya itu di luar daripada biaya SPP dan SKS. Nah biayanya itu kalian tentukan sendiri nantinya kalian mengambil program yang berapa semester, berapa hari, berapa lama di sana dan kampus mana, karena kan biayanya berbeda-beda, jadi di luar daripada itu. Semakin kalian pergi jauh, anggapannya pergi ke Eropa sana, ya, otomatis biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan kalian yang ngambilnya hanya daerah Asia, kerjasama dengan Asia, seperti itu. Karena kan kita lihat pergerakan kurs kan, seperti itu. Jadi itu biaya, itu di luar dari biaya kuliah, hanya biayanya memang akan jauh lebih murah ketika kalian mendaftar sendiri seperti itu karena kita kan punya program kerjasama seperti itu sih Ibu. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu Adela untuk penjelasannya. Baik, silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin mendalami mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adel berkaitan dengan Universitas Ciputra, begitu ya Bu ya. Oke, ini ada yang mengawali dengan apakah? Ini
kayak bikin kita berdebar-debar. Apakah titik-titik? Ya, dan saya rasa memang tadi penjelasannya ini ya Bu ya, sangat jelas sekali, mulai dari gedungnya sampai di fakultas dan beasiswanya begitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan sudah masuk. Apakah jurusan food technology sama dengan gastronomi? Oke, menarik. Oke, berbeda. Jadi saya jawab dulu langsung berbeda. Kalau kalian masuk ke jurusan food teknologi perang, teknik pangan atau food teknologi programnya kita, itu anggapannya kalian, kalau simpelnya nih buat anak-anak SMA buat gambaran apa sih belajar teknik pangan tuh belajar apa sih? Gampangannya gini, teman-teman mungkin yang pernah, pasti kan kalian pernah ke supermarket, pernah ke Indomaret, kalian lihatlah saus sambal, mohon maaf saya sebut merek, saus ABC. Itu kan dari cabai ya teman-teman, tapi kan tidak kita gigit cabainya ya kan, tapi masih ada rasa pedesnya, hanya bahkan cuman kayak slice saus. Nah kalian itu belajar proses gimana sih membuat sebuah sambal, ditaruh di kemasan, bisa diawetkan, tapi masih ada gizinya, yaitu pelajaran dari food teknologi pangan. Terus contoh membuat sarden, ya kan, sarden ikan mentah, biasanya ikan juga nggak tahan lama kan teman-teman, tapi dijadikan di dalam kaleng dengan suhu sekian derajat, dengan bumbu sekian, rasanya tetap ada rasanya, tetap ada gizinya, dikelola lebih lanjut. Nah itu teman-teman jurusan food teknologi pangan kayak gitu. Itu beda sama gastronomi. Kalau gastronomi kan gimana, misalkan kita buat zaman dulu tuh mungkin ngetren ya teman-teman, lihat makan es tiba-tiba bisa keluar asapnya. Nah itu mungkin belajar gastronomi itu ada sama, belajar food teknologi kimia sama gastronomi belajar ada kimianya sama, cuman tujuan akhirnya akan berbeda seperti itu. Di food teknologi pangan akan diajarin gastronomi, tapi lebih kepada di mana kalian nanti kalau kuliah di teknik pangan mengubah makanan sesuai dengan tekniknya sehingga bisa mungkin jadi lebih awet, tetap lebih bergizi seperti itu. Oke, Bu. Berarti bisa kita katakan bahwa mungkin nanti waktu kuliah di teknologi pangan belajar gastronomi juga, begitu ya, Bu? Ada pelajarannya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Hanya untuk belajar inilah gastronomi. Jauh lebih luas lagi ya, Bu ya. Betul. Betul sekali. Ya, semoga menjawab untuk Safira Hadiono ya. Mungkin ini tertarik untuk bergabung di teknologi pangan ya, sepertinya. Kita nanti bisa minta brosurnya ke saya. Wah, boleh. Kalau teknologi pangan ini berarti wajib IPA ya, Bu? Oke. Untuk di kami, kita punya 14 jurusan kan, Bu ya. Semua jurusan itu boleh IPA IPS kecuali kedokteran sama jurusan informatika. Jadi kedokteran dan informatika teman-teman tuh wajib IPA. Tapi yang lain IPA IPS. Jadi kayak misalkan kalian jurusan IPS tapi mau masuk food teknologi pangan, nggak apa-apa, bisa aja asal kalian lolos tes seleksi IPA-nya. Seperti itu kan. Tapi kalau khusus kedokteran pokoknya harus IPA kalau kita kayak gitu. Sama informatikanya. Cukup terbuka ya Ibu ya, berarti Universitas Ciputra ini untuk jurusan apapun. Kalau untuk teman-teman yang jurusan bahasa, bagaimana Bu? Untuk bahasa bisa semua, kita bisa terima kecuali kedokteran sama informatika itu. Jadi kalau masih teknologi pangan, memang kalian ada masuk pas di bahkan SMK ya mungkin. Asal kalian memang lolos tes seleksinya aja, kalian bisa diterima kayak gitu, asal lolos tes seleksi sesuai standar dari jurusan teknologi pangan. Nanti untuk kisi-kisinya juga kita akan berikan di buku panduan pendaftaran kalau kalian daftar, seperti itu. Siap deh. Semakin terbuka teman-teman untuk jurusan apapun, karena kesempatan di Universitas Ciputra ini enak sekali ya, mau jurusan apa, yang penting lolos tesnya. Dari nol seperti itu. Iya, keren. Baik. Teman-teman, ada lagi mungkin yang hendak menyampaikan pertanyaannya, begitu ya? Atau mungkin dari Bu Adel, ada yang ingin ditambahkan dari yang tadi disampaikan dari waktu yang bersih ini? Oke, mungkin kalau boleh saya sedikit bukan promosi sih, cuman pengen menyampaikan buat teman-teman yang hadir di sini. Mungkin saya share screen lagi. Ini informasi yang tadi cukup cepat saya sampaikan. Jadi besok Sabtu itu di Universitas Ciputra ada acara juga sih, Ibu. Acaranya itu informasi mengenai ada UC Info Session. Jadi UC Info Session itu kita akan nge-break room teman-teman sesuai dengan jurusannya masing-masing.
kalian tertarik di jurusan apa, kalian bisa tanya lebih dalam selama kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ke dosennya langsung, kayak gitu. Belajar apa aja sih? Kadang kan anak-anak akan galau nih buat teman-teman, terutama yang mungkin masih kelas 10 seperti itu ya. Aku masuk jurusan apa, kayak tadi food teknologi pangan tuh apakah sama dengan gastronomi? Kalau ini kan saya sebagai orang yang umumnya saya memberikan informasi, tapi kalau kalian pengen lebih yakin mungkin sama dosen tersebut kayak gitu. Jadi dosennya langsung akan menjelaskan ini mata kuliah yang kalian ajarkan, kurang lebih di besok hari Sabtu seperti itu. Dan teman-teman terbuka untuk bergabung begitu ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Mungkin guru juga mau gabung, nggak apa-apa ya. Oh, oke, Karena siap. acaranya gratis. Kami juga akan coba mencari informasi untuk teman-teman yang hadir. Wah. Baik, terima kasih banyak Ibu Adela untuk diskusi kita hari ini, luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman serta seluruh peserta sekalian, apabila tadi mungkin ada hal-hal yang terlupa begitu ya, mungkin nanti ketika sedang beraktivitas teringat, wah aku ingin tanya nih tadi tapi belum sempat, tenang aja karena Universitas Ciputra juga punya web di www.uc.ac.id. Teman-teman bisa banget untuk cek di webnya Universitas Ciputra, bisa juga cek di Instagram ya Bu ya, di @ucpeople, dan di kolom chat juga Kak Adel sudah menyampaikan nomor handphonenya untuk kontak dari student counselornya Universitas Ciputra Surabaya apabila teman-teman nanti hendak Mohon maaf, tadi sepertinya ada anak yang raise hand. Saya tidak tahu apakah dia mau bertanya berdasarkan angkat tangan atau chat mungkin. Oh, oke. Tidak. Oh, ternyata tidak Ibu. Ternyata tidak. Siap. Nanti apabila teman-teman memang tadi merasa ada yang terlewat, silakan untuk bisa menghubungi Bu Adel lewat nomor yang sudah dikirimkan di kolom chat. Bisa langsung di-save saja web dan bisa juga di Instagram, begitu ya Bu Adel ya. Iya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Adela untuk waktunya. Terima kasih Kak Esther, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, baik dari pihak Loyola dan teman-teman sekalian. Untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti bisa hubungi saya di yang ada di kolom chat seperti itu ya Ibu, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih banyak Ibu Adel. Dan sebelum kita menutup Ibu Adel, dari teman-teman panitia ini ada kenang-kenangan yang ingin disampaikan kepada Bu Adel gitu. Nah, kenang-kenangannya bukan karena kita secara online, jadi kenang-kenangannya kita secara online Bu. Ya, ini kenang-kenangan untuk Ibu Adel dan teman-teman dari Universitas Ciputra. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih Ibu. Nanti dari teman-teman Bidik Week akan mengirimkan begitu ya ke institusi di Universitas Ciputra. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Adel untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu semuanya di Semarang. Yes. Dan untuk teman-teman, kita akan buka polling satisfaction. Silakan teman-teman seluruh peserta bisa memperhatikan di layarnya masing-masing. Silakan teman-teman bisa mengisi selama 1 menit ke depan untuk teman-teman bisa mengisikan pendapat teman-teman dan bagaimana yang teman-teman rasakan dari sesi kita hari ini bersama dengan Ibu Adel dari Universitas Ciputra Surabaya. Ada 4 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di situ mengenai bagaimana penyampaian hari ini dan bagaimana sesi kita hari ini sungguh menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semuanya. Yes. Dan jangan lupa untuk terus menyimak begitu ya teman-teman jadwal-jadwal Bidik Week 2020 dari SMA Kolese Loyola selanjutnya, karena masih ada universitas-universitas lain yang siap untuk memberikan informasi yang menarik buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman boleh berkabar kepada KKL yang lain, KBKL yang lain begitu ya, juga kepada mama dan papa dan mungkin teman-teman dari manapun berada untuk bisa mengikuti Bidik Week di sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi satisfaction survei-nya. Dan terima kasih juga teman-teman untuk kebersamaan kita hari ini, bahwa hari ini kita boleh bersama-sama belajar dan bisa mendengarkan informasi dari Ibu Adel dari Universitas Ciputra Surabaya. Semoga apa yang kita dapatkan
sampaikan hari ini boleh sungguh menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, kita akan bersama-sama berfoto secara online, jadi kita akan screenshot begitu ya, Bu Adel dan teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya masing-masing untuk kita boleh berfoto bersama, begitu ya. Yes. Oke. Wah, halo, selamat datang teman-teman semuanya. Akhirnya nampak wajah-wajahnya ya. Baik, mari berfoto. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Siap. Boleh dadah-dadah teman-teman? Ya.